semuanya, nama saya Skramanda Rahmah. Seperti yang kalian ketahui, COVID-19 telah membuat resah berbagai sektor, salah satunya perekonomian. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satu sektor yang menarik perhatian kami dalam pembahasan observasi ini ialah sektor pariwisata. Untuk itu, judul yang kami telah angkat adalah pengelolaan dan pembenahan sektor pariwisata di Cirebon akibat COVID-19. Berikut adalah wawancara terhadap narasumber kami di salah satu sektor pariwisata di Cirebon, yaitu Museum Pusaka Keraton Kesepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi. jurusan Administrasi Negara. Saya sekarang lagi bersama Ibu Cani. Ibu Cani dari pengelola Sunyarani. Di sini ada beberapa pertanyaanku untuk bagaimana sih Bu? Apakah pemerintah Cirebon dapat menanggapi COVID-19 ini dengan baik? Dalam pemerintah dalam ada tindak lanjut ya dalam pemerintah menanggapi COVID-19 pasti itu ada ya. Nah ini kan di Taman Sari Gua Sunyarani ini kan udah sedia untuk pengecek suhu, itu ada di sana. Yang penting kita ikutin protokolnya aja, 3M, jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Apakah pengelola di sini dan penataan sektor wisata yang ada di Cirebon ini pasca pandemi itu menanggapinya seperti apa? Menanggapi dalam COVID ini? Iya. Ya. Kalau kita sebagai karyawan, otomatis kan kita alhamdulillah Taman Sari Gua Sunyarani ini kan alam bebas ya, maksudnya ini kan segar gitu udaranya ya. Dan kita ya itu yang saya bilang tadi, pokoknya kita harus menjaga protokoler 3M itu, memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Meskipun kita sambil berwisata, apalagi kan ini dari berbagai macam daerah ya. Iya. Nah, pasti kan berkerumun, tempat wisata itu kan pasti yang utama banget setiap orang berkerumun di sini. Makanya betul-betul harus memakai masker itu, mencuci tangan, dan juga kalau insya Allah kalau misalnya kita dari segi makanan kita juga dijaga, juga kita mengikuti protokol kesehatan juga, insya Allah kita bakalan terhindar dari COVID-19. Dan mudah-mudahan ini COVID-19 ini cepat segera ditanggulangi ya. Kasihan juga sama masyarakat yang lainnya. Kalau biasanya kalau tanggapan dari masyarakat sendiri bagaimana? Kalau masyarakat dari sini ya sama sih tanggapannya, pokoknya tiap daerah itu pasti ada himbauan dari desanya atau dari aparat desanya, dari apalagi kalau ini tempat wisata pasti harus memakai masker itu, dan karyawan juga diwajibkan, bukan ini harus tapi diwajibkan ya. Jadi kalau misalnya ada pengunjung yang nggak pakai masker, kita kasih masker gitu biar untuk menjaga pengunjungnya tuh apakah masih dalam seperti biasa tuh kunjungannya, masih banyak orang atau banyak enggaknya? Ya banyak enggaknya. Otomatis dalam COVID, sepanjang ada COVID-19 waktu ini kan pas pertama awal datang COVID-19 ini, corona ini kan kita 3 bulan tutup ya. Otomatis kan pasti setiap perekonomian itu pasti mengalami penurunan. Iya. Semuanya global ya, dari seluruh dunia juga, kita juga pasti dampaknya ada juga. Makanya kan ini juga karyawan Sunyarani ini juga belum stabil masuk tiap hari, jadi kan masih selang-seling gitu. Kalau nggak selang-seling gantian, nggak sampai full 1 bulan, jadi setengah bulan. Soalnya kan masih dalam penghuninya juga masih nggak kayak dulu ramai banget. Ada yang cuma nggak sampai kayak dulu, pasti mengalami penurunan lah. Tapi biasanya Bu, kalau misalkan lagi ada yang berkunjung, apakah ada Satgas Covid itu yang sini tercatat? Ada kita dari tentara ya, kepolisian ada ngecek, dan juga ada ngecek sampai ke dalam-dalam, barangkali ada pengunjung yang nggak pakai masker gitu, ada pengecekan. Makanya itu kan ada pengecek suhu yang pas pintu masuk, kita langsung ke pusat kementerian sana, ada datanya. Makanya ntar kalau misalnya itu ntar ada
apa namanya, tanda silang merah itu kan berarti kan lagi demam, itu nggak boleh masuk dulu. Ini kalau yang boleh masuk yang suhu badannya udah stabil, makanya normal gitu, silahkan masuk. Tapi kalau misalnya udah silang, oh berarti tunggu dulu, jangan dulu masuk kan begitu. Barangkali ini Bu, apa yang menjadi keuntungan tubuh dalam masa pandemi ini? Apakah ada keuntungan dalam masa pandemi? Ya keuntungannya, maksudnya keuntungan apa nih? Pribadi atau khusus untuk wisata tadi mana? Mungkin dalam pribadi juga bisa, atau dalam pariwisata juga. Ya kalau misalnya keuntungan dalam pribadi, ini biasanya kalau kita sehari-harinya bekerja, ya kan, kita kan pasti ketemu sama keluarga kan, paling misalnya malamnya sama anak sama keluarga ngumpulnya. Kadang-kadang weekend juga kalau wisata kan gimana mau libur, pasti weekend kan rame kan, makanya masuk. Tapi keuntungannya bagi kita ya banyak kumpul waktunya sama keluarga. Tetapi kalau misalnya untuk apa namanya, pendapatannya pasti otomatis berkurang ya, berkurang dari situ. Ya ada keuntungan, ada namanya itu kan hidup ya. Ada kalau misalnya jualan itu kan ada untung ada rugi. Itu kan udah ibaratnya udah hukum alam. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Kalau menurut Ibu sendiri, pemerintah Cirebon ini bagaimana Bu menanggapi COVID dalam lingkungan pariwisata? Nah, alhamdulillah sangat bagus sekali. Artinya kan kita dikasih fasilitas untuk apa namanya, untuk sanitizer, terus kan ada untuk tempat cuci tangan itu kan dari pemerintah, dan juga untuk cek suhu itu kan dikasih dari pemerintah. Alhamdulillah sangat mendukung sekali. Dan mungkin kita kan sedang dalam memperbaiki pariwisata itu bagaimana supaya tetap maju lagi dalam masa COVID ini, ya kan? Dan dalam masa COVID ini juga nggak semuanya namanya perusahaan-perusahaan ada yang merugi, tapi kan ada yang untung, ada yang rugi, ada. Artinya misalnya contoh kecilnya aja, kalau dulu kan namanya penjual masker, kan kayak gimana gitu. Sekarang lagi banyak untungnya kan, setiap orang kan pakai masker, bahkan seluruh Indonesia, seluruh dunia beli masker. Bayangin aja satu orang aja, misalnya dalam sebulan harus punya 30 biar sehari beli ganti-ganti kan. Ya itu kan pasti ada, untuk masker sendiri kan pasti ada peningkatan gitu. Jadi selama pandemi ini pemerintah ikut membantu juga menginvestasi. Iya, bantu juga. Makanya kan ada PSBB. Ayo. Mungkin segitu aja Bu pertanyaan dari kami. Ya. Sebelumnya mohon maaf. Ya, Terima kasih ya Bu ya. ya sama-sama. Kapan Anda biasanya pergi ke tempat wisata? Liburan sih, kayak weekend, Sabtu. Bersama siapa biasanya kalau misalkan ke tempat wisata? Sama temen, sama keluarga juga. Bagaimana cara Anda pergi ke tempat wisata? Kayak misalkan kayak naik apa? Ya kadang naik motor, kalau ada lagi ya mobil. Wisata seperti apa yang biasanya Anda kunjungi? Misalkan kayak tempat apa? Kayak alam ya. Setelah ada corona biasanya pergi ke tempat wisata sering apa tuh? Enggak, karena kan banyak yang ditutup juga. Apa yang menjadi keresahan Anda tentang mengunjungi wisata? Apakah ada tujuan apa di tempat wisata? Ini jalannya karena terlalu jauh, tempatnya jauh, alamnya juga. Apa kesukaan Anda jika ingin pergi ke tempat wisata setelah adanya corona? Tadi mengenai sanitizer. Terima kasih ya Teh. Menurut Teteh, bagaimana pengelolaan dan penataan pariwisata di Cirebon pasca adanya COVID? Setahu saya masuk ke sini ya kayaknya udah asri gitu ya, terus juga lingkungannya masih asri. Gak ada hal yang ribet. Sesudah apa sebelum adanya COVID Sama aja. harapan Teteh untuk kedepannya sektor pariwisata di Cirebon itu apa? Kayak harus ditempatin lagi atau ada yang harus ditambahin atau gimana, apa udah aja? Udah aja sih ya, ini mah udah ada ya. Cuman kayaknya apa namanya pembaruan ya, Toiletnya ya kurang bersih.
Ya sih rata-rata di tempat wisata tuh kayak gitu ya. Harapan teteh buat kedepannya tentang COVID yang buat dunia harus gimana ini? Ya harusnya kitanya juga harus menjaga pola makan, kesehatan, terus juga temannya juga, terus juga lingkungannya juga harus lebih bersih gitu, biar cepat selesai ya COVID. Terus apa ya, kayak asupan vitamin juga mungkin gitu. Itu dari COVID-19 banyak menyadarkan kami dengan segala hal aktivitas yang dirumahkan, sehingga menimbulkan berbagai hal positif dan negatif. Masyarakat dituntut berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai kebijakan pemerintah. Maka dari itu, demi menjaga kesehatan serta kebersihan, berbagai wisata di Indonesia, khususnya di Cirebon, telah dibuat aturan untuk mendisiplinkan protokol kesehatan. Salah satu langkah masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan COVID-19 adalah terapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.